Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas 8A dan 8B, alhamdulillahirrahmanirrahim, saat ini kita bisa melaksanakan pembelajaran walaupun kita dengan suasana yang baik ini bisa melaksanakan pembelajaran secara dengan video. Terlebih dahulu nanti Pak Guru akan menyampaikan beberapa hal yang akan dipelajari dalam awal semester 1 ini. Bahwa di semester 1 ini kita akan belajar tentang sama kayak kemarin di kelas 7. Mungkin sudah disampaikan oleh guru PAI di kelas 7 ya, tentang nilai-nilai keimanan kita, tentang akhlakul karimah, tentang bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik, dan juga tentang sejarah-sejarah keislaman. Baiklah anak-anak, saya harap semuanya bisa mengakses pembelajaran ini supaya bisa tujuan kita yang baik. Adapun materi yang pertama di semester 1 ini adalah meyakini kitab-kitab Allah. Perlu diketahui anak-anak semuanya bahwa tujuan dari pembelajaran di bab ini, materi-materi kitab Allah ini, nanti diharapkan semua peserta didik itu bisa mengartikan ataupun bisa menjelaskan pengertian daripada kitab-kitab Allah. Yang keduanya bisa menyebutkan kitab-kitab Allah yang diturunkan di muka bumi ini. Terus bisa nanti memposisikan kitab-kitab Al-Quran yang sekarang kita imani dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, sebagai umat Islam juga nanti bisa bagaimana mensikapi ataupun bagaimana meyakini daripada kitab-kitab baik Al-Quran ataupun sebelum Al-Quran. Terlebih dahulu Pak Guru akan sampaikan bahwasanya pengertian daripada kitab Allah adalah sebelum kita jauh mengartikan kitab Allah secara istilah, kita perlu merinci apa itu arti daripada iman, apa itu arti daripada kitab. Nah, iman itu adalah percaya ataupun yakin. Dari situ kita jadi bisa menjelaskan bahwa kitab Allah secara istilah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada Rasulnya. Adapun bagaimana kita memfungsikan Al-Quran dalam hidup kita. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan itu adalah sebagai pedoman hidup agar manusia meraih kebahagiaan di dunia ataupun akhirat. Jadi kayak gini, saya gambarkan, apabila kita mau melakukan apapun itu tentunya kita sudah mempunyai konsep, tentunya kita sudah harus mempunyai arahan. Bagaimana kita hidup, kalau kita tidak mempunyai arahan yang jelas, kita tentunya tidak bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Disinilah Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita nanti yang akan mengarahkan kita, menunjukkan kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Jadi bisa memilah bahwa kalau kita senantiasa merujuk apapun dalam
kondisi kita kepada Al-Quran itulah yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16. Nah, nanti Pak Guru harap kami bisa membuka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16 untuk bisa ditulis dalam buku pelajaran. Di dalam surah Al-Maidah ayat 16 di situ dijelaskan, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itulah Allah pula akan mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin dan menunjukkan jalan yang lurus. Artinya, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 16 tersebut, bahwa kalau kita ingin hidup di jalan yang dikehendaki oleh Allah, oleh apa? Kita kan kalau hidup senantiasa mengharapkan ridho Allah. Nah, kalau kita ingin senantiasa dalam ridhonya, kita harus senantiasa berpijakan kepada Al-Quran. Keselamatan dengan kitab Allah pula akan mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita pada cahaya dengan izin Allah dan menunjukkan jalan yang lurus. Ya, sudah jelas ya bahwa Al-Quran itu adalah akan menunjukkan pada jalan-jalan yang lurus, siratal mustaqim. Itu adalah satu tujuan awal. Kamu harus bisa mengartikan sebagaimana arti atau pengertian beriman kepada kitab Allah. Nah, tadi Pak Guru menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan. Yang pertama tadi pengertiannya, yang selanjutnya adalah kamu harus bisa menyebutkan macam-macam kitab yang diturunkan oleh Allah. Itu adalah berjumlah, ingat-ingat, berjumlah 4. Berjumlah 4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Aku ulangi bahwa kitab-kitab yang perlu kita imani, yang perlu kamu bisa menyebutkan, itu yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Mungkin dalam pertemuan kali ini Pak Guru nanti akan menjelaskan baru pada kitab Taurat. Nah, nanti kitab yang ketiga kitabnya bisa dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Kitab Taurat itu diwahyukan kepada Nabi Musa. Diwahyukan kepada Nabi Musa. Oke, tak singgung dulu bahwa kalau kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, kalau kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan kalau kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, sedangkan yang terakhir kitab Al-Quran tentunya semuanya sudah tahu itu diwahyukan pada Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Sudah dijelaskan bahwa kitab Taurat itu adalah diturunkan kepada Nabi Musa.
berdasarkan sejarah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12. Dan kitab Taurat itu secara artinya itu Taurat itu berarti syariat ataupun hukum. Jadi Taurat itu artinya syariat atau hukum. Dan kitab Taurat itu pada saat itu sangat tepat untuk sebagai pedoman dan petunjuk kaum Bani Israel ataupun kaum Yahudi. Aku jelaskan juga bahwa kitab Taurat itu tertulis dalam bahasa Ibrani. Nah, ingat-ingat, ini sering muncul di berbagai soal. Perlu diingat bahwa kitab Taurat itu dijelaskan dalam bentuk bahasa Ibrani. Kitab Taurat secara tempatnya perlu ditempatkannya bahwa dalam penurunannya itu tempatnya itu adalah di Bukit Sinai. Dan kitab Taurat itu dalam Al-Quran yang sekarang kita imani itu juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Itulah anak-anak bahwa tadi sudah kita belajar tentang pengertian, terus macam-macamnya, terus kita sudah singgung 4 kitab Allah yang diturunkan di bumi ini, terus kitab-kitab Taurat beserta penjelasannya. Dan sekarang apa sih isi daripada kitab Taurat? Dalam kitab Taurat itu memuat berbagai macam pokok-pokok ajaran. Ajaran dalam kitab Taurat diantaranya 1. Mentauhidkan Allah. Apa itu arti mentauhidkan? Mentauhidkan itu adalah mengesahkan. Jadi sudah dijelaskan sejak dari kitab Taurat bahwa Allah itu esa. Itu harus tertanam pada diri kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu satu. Tidak ada yang lain, tidak ada yang menyekutukannya. Yang kedua, pokok ajaran Taurat adalah larangan menyembah patung ataupun berhala, karena hanya Allah yang hak disembah, tidak ada lagi. Jadi jangan sampai anak-anak itu menyembah selain Allah, jangan sampai kamu itu menyekutukan Allah. Tidak ada kekuatan yang bisa menandingi daripada Allah. Yang ketiga, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia. Yang selanjutnya dalam pokok ajaran Taurat itu adalah mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Perlu diketahui bahwa menghormati kepada kedua orang tua itu adalah derajatnya sangat tinggi. Dalam dalil disebutkan bahwa menghormati kedua orang tua itu derajatnya dalam Al-Quran kata Allah itu derajat itu di bawahnya Allah. Bahkan taatnya kepada Allah itu lebih kepada Allah, kepada orang tua. Karena maka dari itu yang namanya durhaka kepada orang tua itu adalah merupakan dosa besar. Yang selanjutnya dalam isi pokok ajaran Taurat itu
bersama. Membunuh itu termasuk dosa besar, dalam kitab Al-Quran juga dijelaskan begitu. Yang selanjutnya larangan berbuat zina. Yang selanjutnya larangan mencuri. Sudah cukup jelas ya, mencuri. Larangan menjadi saksi palsu. Artinya saksi yang tidak benar itu sudah tertulis dalam pokok ajaran Taurat. Yang terakhir, pokok ajaran Taurat itu adalah mengambil hak orang lain. Begitulah anak sudah dijelaskan bahwa tadi tujuan Pak Guru memperkuat bahwa kamu dalam pembelajaran ini harus bisa yang pertama mengartikan daripada beriman kepada kitab Allah. Yang kedua menyebutkan apa sih kitab Allah, tadi sudah dijelaskan. Begitulah sudah dijelaskan. Pertemuan besok kamu kalau ada rujukan dari referensi lain, jangan Pak Guru dalam buku ini saja bisa membaca daripada kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Nah, tetapi itu juga nanti Pak Guru akan dijelaskan pada pertemuan mendatang. Ataupun nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa ya ditulis, nanti bisa dikirimkan lewat Jabri ke nomor Pak Guru. Nanti dalam pertemuan mendatang kalau Pak Guru bisa jawab akan disampaikan melalui pembelajaran yang akan datang. Terima kasih, itulah yang bisa kami sampaikan. Banyak salah ataupun banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum